Khususnya anak-anak kita yang mungkin di antara mereka adalah orang yang belum akil balik. Artinya belum ada kesadaran syariat, belum kesadaran agama, karena memang akalnya belum ada. Atau sudah mulai akil balik, di samping dia punya kewajiban, akan tapi sisi lain masih belum ada kesadaran yang tinggi tentang keimanan, tentang ini. Maka dari itu untuk menjadikan anak kita termasuk orang yang beruntung dan berhasil, yang mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus kita tanamkan di anak-anak kita mulai dari jauh-jauh hari sebetulnya, bukan hari ini saja, tidak. Yang pertama adalah harus dipahamkan kepada anak kita tentang keagungan bulan suci Ramadan. Jadi harus diskusi kita adalah keutamaan Ramadan. Bukan hanya berbicara tentang puasa, itu wajib dan sebagainya. Semua ngerti puasa wajib, akan tapi sadar tidak tentang kewajiban itu. Dan sadar tidak tentang keagungan Allah dengan pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita sadarkan keagungan bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, bukan bulan Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya, bulan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadarkan. Dan di situ adalah ini bulannya para kekasih Allah. Mungkin harus kita fahamkan anak kita, para kekasih Allah kalau masuk bulan Ramadan mereka sibuk. Bahkan mereka menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Bahkan di antara mereka setelah sadar bahwasanya masuk hilal Ramadan, dia mengeluarkan separuh hartanya untuk bersyukur karena telah dimudahkan oleh Allah masuk bulan Ramadan. Kita berikan kisah-kisah semacam ini agar anak kita paham. Lalu kita ajari bagaimana kita bisa menyambut Ramadan karena ini agung, bukan bulan-bulan biasa. Ini adalah bulan dilipat gandakan, ada Lailatul Qadar di situ, ada Masya Allah. Jadi kadang orang tua tidak pernah menyadarkan tentang keagungan Ramadan, hanya Ramadan puasa. Jadi bagi mereka justru mau Ramadan ada beban. Bukan dirindukan kepada sebuah kemuliaan. Ini penting, merindukan itu penting. Seperti halnya orang kalau menginginkan anaknya. Atau tiba-tiba anak kita melakukan suatu kejahatan sekalipun. Ada seorang anak melakukan kejahatan sekalipun. Itu juga mula-mula dari informasi yang masuk ke dalamnya. Informasi. Bahkan program apapun termasuk. Mungkin bagaimana hadirnya seorang anak ke konser yang ada di sana. Karena dengar informasi terlebih dahulu. Mendengar informasi konsernya si A, si B, si C. Kemaksiatan di sana. Dihadirkan dulu. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Ini kemaksiatan. Bagaimana kebaikan tidak kita himbau dari awal. Tidak kita hadirkan. Makanya perlu kita menyuarakan tentang keagungan Ramadan, kemuliaan Ramadan. Dan kita baca mungkin di rumah kita ada anak yang paling gede membaca tentang keutamaan Ramadan. Kemudian nanti kita tawarkan, ayo siapa yang akan berjuang di bulan Ramadan. Ayo siapa yang berjanji untuk siap mencuci piring untuk ininya. Siap menyajikan bukanya. Siap ini ayo. Siapa yang menyiapkan makanan untuk tarawihnya. Siapa yang menyiapkan Al-Qur'annya. Jadi kita ajak mereka berlomba untuk berpikir, bekerja untuk Ramadan. Ini kita suarakan. Jadi hawanya sudah hawa Ramadan. Suasana Ramadan. Jangan sampai kita ini tidak pernah mendiskusi Ramadan. Kalau mau camping saja, Masya Allah persiapannya luar biasa. Tapi bersama Ramadan tidak pernah punya persiapan. Nah ini, tadi Umi singgung bahasanya ada sebagian orang kasihan yang tidak pada tempatnya. Termasuk, mohon maaf, mengajari anak-anak sholat beribadah. Anak kalau sudah masuk umur 7 tahun memang, bagi mereka belum wajib melakukan kewajiban. Tapi bagi orang tua wajib mengajarinya. Kadang-kadang seorang bapak ibu ini salah di dalam memberikan kasih sayang. Sehingga kadang-kadang mau membanguni anaknya sholat subuh kasihan. Ya tega, nanti mau sekolah dan sebagainya. Astagfirullah. Anda tidak kenal kemuliaan yang sesungguhnya wahai para orang tua. Dan mungkin Anda tidak pantas punya anak. Karena amanat Anda sia-siakan. Bangunkan agar wajahnya tersiram dengan air wudhu segar dan sehat. Bahkan kadang sebagian sibuk dengan les sampai akhirnya Subhanallah, kadang urusan les, urusan Masya Allah. Kalau urusan perhatikan. Les untuk bagaimana agar ilmu matematik, fisika, biologinya berhasil dan sebagainya. Akan tapi tidak pernah kita beri les agar kenal Allah. Les agar kita bisa sujud. Les bisa menangis di malam hari. Mana? Hei orang tua, sadar mana ini? Jangan sampai kita dikagetkan nanti di alam barzah ternyata anak kita menuntut di padang mahsyar, menuntut di Siratal Mustaqim, gantung anak kita, narik sehingga kita tercebur ke neraka jahanam. Ketahuilah bahwa anak-anak kita, semua dari syariat Islam adalah keindahan dan semuanya adalah kebaikan. Bahkan dikatakan sumu tasihhu, dengan berpuasa orang tambah sehat, termasuk bangun pagi. Anak-anak kita bangunkan untuk sholat subuh dengan menyentuh air seger. Itu juga ada kesehatan, ada organ-organ yang hidup kembali yang semula adalah lemah menjadi kuat. Ini adalah dinyatakan oleh para pakarnya. Jadi tidak akan merugikan. Masalah istirahat bisa disambung lagi setelah itu. Tapi jangan sampai anak kita tidak melakukan sholat subuh hanya gara-gara kasihan. Banyak orang tua semacam ini. Jadi urusan dengan Allah enteng saja. Akhirnya anak pun tidak rindu kepada kebaikan. Karena apa? Bagi mereka kebaikan adalah sebuah tugas berat yang harus diselesaikan dengan cepat lalu ditinggalkan. Sementara sebagian para kekasih Allah menjadikan bagaimana ibadah mendekatkan diri kepada Allah adalah sesuatu yang harus dinanti-nanti kedatangannya.
Sehingga anak-anak selalu menanti, biarpun dia belajar rutin dan sebagainya, dia menanti kapan ada majelis taklim, kapan majelis zikir, kapan majelis sholawat. Bahkan mungkin tidak mustahil seorang anak SMA rindu suasana indah di saat tahun lalu dia masuk sebuah pesantren untuk mengikuti pesantren kilat yang hanya seminggu, 2 minggu, atau 3 hari. Dia ingin kapan aku bisa datang ke tempat itu lagi. Ada kerinduan. Nah, maka pertama yang harus dihadirkan oleh orang tua adalah bagaimana menanamkan kerinduan. Biasakan diskusi, bicara tentang hal ini. Mempersiapkan untuk Ramadan. Sadarkan anak-anak kita bahwa Ramadan adalah mulia, Ramadan adalah agung. Kemudian yang kedua adalah kita harus menanamkan di dalam diri anak kita adalah kejujuran. Kejujuran secara umum dan jujur khususnya di masa bulan Ramadan. Na'udzubillah, banyak di antara anak-anak yang di rumah kelihatan puasa, kata di luar dia makan di sana. Na'udzubillah. Dia adalah bohong kepada Allah, bohong ke Rasulullah, bohong kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Ini ada, jangan dianggap tidak ada. Bahkan sekarang mengerikan para orang tua menyekolahkan anaknya di pendidikan umum tanpa dikontrol. Sekarang coba kita ternyuh di saat melihat ada waktu sholat Jumat, kita pulang dari sholat Jumat, ada anak-anak baju SMA, SMP berkeliaran di pinggir jalan, tidak melakukan sholat. Padahal di sekolahnya pun juga diadakan sekolah. Bagaimana ini? Akankah anak kita masukkan ke sekolah yang seperti itu? Hai orang tua yang punya kesadaran. Ya, orang tua yang katanya cerdas kemarin waktu kuliah hebat, mungkin Anda punya gelar yang hebat. Tapi ternyata Anda tidak cerdas urusan anak Anda. Ini sayang. Saya cemburu di saat ada anak-anak semacam itu. Mungkin kami nyatakan bahwa mungkin sebagian di antara para kaum muslimin yang tidak peduli urusan akhirat anaknya. Bahkan mementingkan urusan dunianya. Dan kami sangat mencintai anak-anak. Saya ternyuh kalau kita anak-anak di pinggir jalan masuk anak SMA. Coba kita sholat Jumat di mana, di kota atau di mana, kita pulang sholat Jumat. Bahkan kita kadang-kadang terlambat di saat sholat Jumat, kita mau, anak-anak masih di situ. Dan dia duduk-duduk di warung dan sebagainya. Bahkan ada yang merokok ini dan sebagainya. Nah, ini adalah permasalahan bahwasanya anak-anak kita sudah tidak ada kejujuran. Mungkin dia bilang sama bapak ibunya adalah apa? Dia melakukan sholat. Termasuk di bulan Ramadan tidak sedikit. Ada informasi juga, ada warung-warung di sekitar sekolah ternyata ramai dengan anak-anak, apalagi warung justru malah tertutup, yang tertutup lebih aman mereka untuk makan. Sehingga warung tertutup mereka masuk sudah selesai. Makan di situ pada di siang hari bulan Ramadan. Dan adalah anak SMA, sudah punya kewajiban untuk itu semua. Hei para orang tua, sadar atau tidak di mana anakmu saat ini? Kejujuran perlu ditanamkan. Bukan di rumah puasa, sahur, ternyata di luar adalah berbuka. Ini makanya menanamkan kejujuran ini penting. Sehingga apa? Apa yang dilakukan anak-anak kita adalah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kita. Apa yang dilaporkan sesuai dengan kenyataannya. Sehingga dia tidak berdusta. Jangan sampai anak kita ternyata ya seperti itu. Dan ini banyak. Karena apa? Seorang tua hanya mendidik untuk melakukan puasa, ya, tapi tidak dididik kejujuran. Ini penting jujur. Sebab memang namanya puasa harus jujur. Siapapun kalau tidak jujur, di luar bisa puasa, masuk ke dalam rumah makan mie. Bahkan na'udzubillah, kita kaget suatu ketika ada seorang penjual nasi. Dia bercerita, Buya gimana hukumnya jual nasi di siang hari bulan Ramadan? Jika engkau menjualnya kepada orang yang tidak wajib puasa, seperti ibu-ibu hamil, atau ibu lagi menyusui, atau orang bepergian, ya tidak ada masalah. Bukan Buya. Mereka adalah orang-orang yang tetangga-tetangga saya yang tahu. Bahkan mereka berkata sebagian, justru kalau di bulan Ramadan mereka lebih banyak belanja ke tempat kami. Kenapa? Mereka banyak berbohong. Di rumah ngomong sama istrinya berpuasa. Tapi setelah itu apa? Dia makan di warung-warung tersebut. Na'udzubillah. Kebohongan nih. Makanya ajari anak kita untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah luput pandangannya. Allah selalu melihat mereka. Ini menanamkan kejujuran. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan dari dini. Ya, membiasakan dari dini. Mungkin 3 saja cukup untuk bekal ya. Membiasakan dari sini bagian dari anak-anak kecil kita, mohon maaf. Dari umur 7 tahun disabdakan oleh Nabi, muru auladakum bis-sholati 'inda sab'in. Kalau sudah anak umur 7 tahun, ajarilah mereka untuk melakukan sholat. Dikiaskan oleh para ulama termasuk semua kewajiban. Sholat, termasuk menutup aurat, termasuk melakukan puasa, biarpun mohon maaf puasanya adalah puasa separuh hari. Dan Anda seriusi wahai para orang tua. Anak Anda sanjung dia. Dan katakan Allah ridha denganmu wahai anakku. Allah senang, Rasulullah senang denganmu. Biarpun puasamu sampai jam 10 siang. Karena masih umur 7 tahun. Mungkin 8 tahun. Dan dia belum balik. Dan belum wajib puasa baginya. Tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari. Ini ada kesalahpahaman dalam memahami fikih. Ada sebagian orang, mungkin bahkan dia adalah seorang thalibul ilm. Suatu kita datang ke tempat ini. Membiarkan anaknya tidak menutup aurat di usia 10 tahun. Alasannya karena belum balik.
Tidak, biarpun belum balik, kalau sudah umur 7 tahun ke atas, harus sudah mulai kita latih untuk menutup aurat. Biarpun namanya anak kecil, sesaat dibuka, sesaat ditutup. Tapi membiasakan dari kecil hingga nanti di saat dia sudah balik keluar dari haid, atau keluar mani, atau itu, mereka sudah punya persiapan untuk itu semuanya. Ada sebagian orang tua tidak pernah mendidik yang demikian itu, giliran sudah wajib langsung dikatakan, wajib. Anak kita bukan robot yang bisa klak-klik, klak-klik, klak-klik gitu. Tidak. Anak kita itu perlu proses untuk sampai kepada sadar dulu. Kemudian sampai kerinduan untuk mengikuti kesadarannya tadi. Sampai dia melakukan pekerjaan. Jadi sadar ini penting. Kemudian untuk mengikuti kesadarannya itu juga perlu berlatih. Sadar puasa adalah wajib. Akan tapi kalau tidak terlatih juga berat. Maka kalau Bahkan namanya anak kecil mungkin kita beri hadiah dan sebagainya. Anak kecil tidak ada istilah riya. Mereka tidak ngerti riya, tidak ngerti ikhlas. Mereka menjalankan pekerjaan. Makanya tidak ada masalah kita berikan hadiah anak kecil. Oh sayang, sudah puasa sampai jam 10 dapat hadiah nanti. Rindukan mulai dari ini. Termasuk di saat pakai kerudung. Oh cantik, Masya Allah ini anak soleha. Aduh, dibanggakan, dibesarkan hatinya. Sehingga dengan ini mereka senang dengan itu, lalu menjadi sebuah kebiasaan. Di saat anak itu sudah sampai kepada kewajibannya, kita sudah tidak repot lagi untuk menghantarkannya.